Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selalu jaga kesehatan dan terapkan pola hidup sehat dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita semua bisa terhindar dari wabah virus COVID-19. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan mepresentasikan materi tentang pengantar etika manajemen dalam perspektif Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dini Fausia, nomor presensi 8, dan yang kedua ada Dwi Inayah Iriani, Kapitan Laut, nomor presensi 7, dan yang ketiga ada Pangestika Nur Handayani, nomor presensi 18, dan yang keempat ada Siti Adi Fatur Amanah, nomor presensi 25, dan yang terakhir ada Wiji Bayu Ciptaningsih, nomor presensi 30. Baik, langsung aja kita masuk ke submateri yang pertama dari materi pengantar etika manajemen dalam perspektif Islam, yaitu ada pengertian etika. Jadi sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa itu arti etika itu sendiri. Jadi di sini kelompok kami dapat merangkum 3 pengertian etika. Yang pertama ada dari Webster Dictionary, ada dari Hajabi, dan dari bahasa Yunani. Yang dari bahasa Yunani yaitu berasal dari kata ethos yang berarti adat kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Dan yang dari Hajabi pengertiannya adalah model perilaku yang diikuti untuk mengharmoniskan hubungan antar manusia, meminimalkan penyimpangan, dan berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang menurut Webster Dictionary adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisir tentang tindakan moral yang benar. Baik, tadi sudah dipaparkan pengertian etika itu sendiri. Di sini lanjut kepada submateri yang kedua, yaitu ada peran etika dalam manajemen. Kelompok kami dapat merangkum ada 10 peran etika dalam manajemen. Dan yang pertama ada pengendalian diri, dan yang kedua ada pengembangan tanggung jawab sosial atau yang sering kita sebut social responsibility, dan yang ketiga ada mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, dan yang keempat ada menciptakan persaingan yang sehat, dan yang kelima ada menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Dan yang keenam, di sini ada menghindari sifat 5K, kata belage, kongkalingkong, koneksi, kolusi, dan komisi. Baik, yang ketujuh di sini adalah mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang kedelapan ada menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha yang kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Yang ke-9 di sini ada konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Yang ke-10 yang terakhir adalah menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Setelah ini saya akan juga menjelaskan 10 tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan 10 peran etika dalam manajemen tersebut. Yang pertama di sini ada pengendalian diri. Jadi pengendalian diri yang dimaksud di sini adalah kita harus bisa mengendalikan diri kita sebaik mungkin, seefektif mungkin, dan seefisien mungkin, dan jangan pernah mengambil keuntungan dengan jalan yang curang. Dan yang kedua di sini ada pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Di sini kita harus bisa memberikan sumbangsih kepada mereka yang lebih membutuhkan. Jadi jangan memanfaatkan kesempatan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya saat mereka sedang bersusah payah seperti itu. Seperti contoh pada saat ini, jangan kita sebagai perusahaan masker misal menjual masker dengan harga yang sangat mahal, tidak efektif. Di mana rasa kepedulian kita? Jadi kita harus peduli. Misal dengan jalan kita memberikan tarif harga masker yang murah, atau syukur-syukur bisa disumbangkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Dan yang ketiga di sini ada mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan teknologi dan informasi.
Jadi dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi ini, kita semua diharap untuk bisa memberikan manfaat kepada para golongan yang lemah, dan jangan sampai kita kehilangan budaya yang telah lama berada di kehidupan kita atas perkembangan teknologi dan informasi ini. Dan yang keempat di sini adalah menciptakan persaingan yang sehat. Jadi, persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah. Sebaliknya, harus terdapat jalinan antara pelaku bisnis dalam golongan besar dengan pelaku bisnis menengah ke bawah, sehingga dengan perkembangan perusahaan besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya. Dan yang kelima di sini ada menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, di mana di sini pelaku bisnis dituntut tidak mengeksploitasi lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan di masa datang, walaupun merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Yang keenam di sini ada menghindari sifat 5K. Apa itu ya 5K? Kata-belief, kong-kali-kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti 5K di atas, kita yakin tidak akan pernah terjadi korupsi di Indonesia, manipulasi dari segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis, ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara. Jadi, jika para pegawai, para pejabat pemerintah, para staf, ataupun officer yang bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah, jika dia memahami dan menghindari 5K tersebut, yakin saja di Indonesia pasti tidak akan adanya korupsi seperti itu. Dan yang ketujuh di sini adalah mampu menyatakan yang benar itu benar. Maksudnya gimana ya? Jadi pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit sebagai contoh karena persyaratan tidak bisa dipenuhi. Jangan menggunakan kata belief dari koneksi, serta melakukan kong kali kong dengan data yang salah. Juga jangan memaksakan diri untuk mengadakan kolusi, apalagi harus memberikan komisi kepada pihak yang terkait. Dan yang kedelapan di sini adalah menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha yang kuat dengan golongan pengusaha ke bawah. Jadi di sini mari kita memberikan kesempatan untuk para pengusaha menengah bawah untuk bisa berkembang usahanya. Jadi dengan cara memberikan bantuan modal, dan yang kedua memberikan pengalaman ilmunya dari pengusaha yang sudah sukses atau kuat. Yang kesembilan di sini adalah konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Jadi di sini etika bisnis itu harus ada kata konsekuen dan konsisten di dalamnya. Maksudnya gimana? Jadi rincian dari etika bisnis itu harus ada penyangganya, yaitu konsisten dan konsekuen oleh pelaku bisnisnya. Jadi pelaku bisnisnya dituntut harus konsekuen dan konsisten atas kesepakatan yang telah mereka sepakati. Jangan sampai ada kecurangan, apalagi untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir yaitu poin 10 adalah menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Jadi, jika semua telah menerapkan etika dengan baik, pasti akan memberikan ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis. Jadi, itulah submateri yang dapat saya sampaikan, yaitu submateri pengertian dari etika, dan yang kedua ada peran dari etika dalam manajemen itu sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan dalam submateri kedua tersebut bisa bermanfaat bagi kalian semua. Lanjut ke sub selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangestika Nurhadayani, nomor presensi 18. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis konflik. Nah, untuk tahu apa saja jenis-jenis konflik, ditonton terus videonya sampai selesai ya. Jenis konflik yang pertama adalah konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik ini terjadi apabila seseorang memiliki dua keinginan atau lebih, tetapi tidak bisa terpenuhi secara sekaligus.
Contohnya, seorang pegawai yang menginginkan laptop baru untuk kebutuhan pekerjaan, tetapi di satu sisi dia menginginkan sepeda motor. Nah, dua keinginan ini tidak bisa terpenuhi secara sekaligus sehingga dapat menyebabkan konflik intrapersonal. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan konflik intrapersonal. Di antaranya yang pertama, kebutuhan dan peranan yang saling bersaing. Yang kedua, terdapat aspek positif dan aspek negatif dalam mencapai tujuan. Dan yang ketiga, banyaknya halangan-halangan dalam mencapai tujuan. Nah, hal di atas dalam adaptasi seorang dengan lingkungan dapat menyebabkan konflik. Nah, apabila konflik ini dibiarkan dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Ada 3 macam bentuk konflik intrapersonal. Yang pertama, konflik pendekatan. Contohnya, seorang yang dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama menarik. Yang kedua, konflik pendekatan penghindaran. Contohnya, seseorang yang dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama menyulitkan. Dan yang ketiga, konflik penghindaran. Contohnya, seseorang yang dihadapkan dengan dua hal yang terdapat nilai positif dan nilai negatifnya. Konflik yang kedua adalah konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah konflik seseorang dengan orang lain dikarenakan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara orang yang berbeda jabatan, status, bidang kerja, dan lain-lain. Konflik yang ketiga adalah konflik antara anggota dalam satu kelompok karyawan dalam perusahaan. Setiap kelompok dapat mengalami konflik substantif atau konflik afektif. Konflik substantif terjadi karena adanya latar belakang, keahlian yang berbeda, ketika anggota dari satu komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Sedangkan konflik afektif terjadi karena tanggapan emosional terhadap suatu tindakan tertentu. Contohnya, seorang dari anggota divisi produksi berpendapat untuk menambahkan produksi barang A, tetapi rekan kerjanya tidak menyetujuinya dan malah menentangnya, sehingga dapat menimbulkan konflik. Selanjutnya adalah yang keempat, konflik antar anggota kelompok dalam perusahaan. Apabila di antara unit-unit di suatu kelompok mengalami pertentangan dengan unit-unit kelompok lain, maka manajer merupakan pihak yang harus menjadi penghubung antara keduanya. Hubungan pertentangan ini apabila dipertahankan, maka akan menjadi koordinasi dan integrasi kegiatan menjadi sulit. Konflik ini merupakan konflik yang sering terjadi di dalam perusahaan. Nah, yang kelima adalah konflik antar perusahaan. Konflik ini terjadi antara perusahaan satu dengan yang lain. Hal ini tidak selalu disebabkan oleh persaingan dari perusahaan di pasar yang sama. Konflik ini juga bisa disebabkan karena ketidakcocokan dari satu badan terhadap kinerja perusahaan. Contohnya, sekelompok penggiat lingkungan yang mengecam satu perusahaan industri tekstil karena dinilai limbah yang dibuang mencemari lingkungan. Nah, konflik yang keenam atau yang terakhir adalah konflik dan perubahan. Nilai-nilai sosial, baik nilai kebenaran, nilai kesopanan, maupun nilai material dari suatu benda mengalami perubahan. Perubahan adalah sesuatu hal yang lazim atau wajar terjadi. Tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, akan menyebabkan konflik sosial. Misalnya, industrialisasi yang mendadak di pedesaan akan memunculkan konflik sosial, sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional biasanya bercorak pertanian, secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Sekian dari materi jenis-jenis konflik. Kita pindah ke materi yang selanjutnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Inaya Iriani Rafiqanlahi dari kelas PS1B nomor presensi 7 kelompok 3 manajemen syariah dan sumber daya insani. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai personal standar etika dan juga etika manajemen Islam. Yang pertama yaitu nilai personal standar etika. Dalam hal ini ada 2 poin, yaitu nilai atau value dan juga nilai personal atau personal value. Nilai atau value sendiri merupakan pandangan ideal terhadap cara pandang, cara berpikir, dan perilaku seseorang yang sangat berpengaruh. Sedangkan nilai personal atau personal value merupakan cara pandang, cara berpikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Contohnya dalam menggapai cita-citanya, maka ia akan berusaha sekeras mungkin untuk menggapai cita-citanya tersebut. Nilai personal di sini ada 2, yaitu nilai terminal dan juga nilai instrumental. Yang pertama itu nilai terminal merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui tindakan atau perilaku yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Contohnya seperti tadi, yaitu dalam meraih cita-cita maka ia akan berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan cita-citanya tersebut. Yang kedua yaitu nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala hal keadaan, maka dia akan menerimanya. Dalam keadaan apapun dia akan menerimanya. Yang kedua yaitu etika manajemen Islam. Etika manajemen Islam di sini artinya adalah tingkah laku manusia untuk menentukan benar atau salahnya dalam mengatur, merencanakan, mengorganisasi, dan melakukan pengawasan terhadap sebuah organisasi berdasarkan pemahaman Islam atau berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam manajemen bisnis ada 4 pilar utama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid artinya memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia ini adalah milik Allah, atau segala sesuatu yang kita lakukan atau yang kita miliki itu adalah milik Allah. Sedangkan kita sebagai manusia adalah hanya sebagai pengelola atau sebagai penjaga amanah dari yang kita lakukan tersebut. Yang kedua yaitu adil. Adil artinya segala keputusan yang menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau transaksi bisnis yang sedang kita lakukan atau kesepakatan kerja yang telah kita buat harus dilandasi dengan akad saling setuju. Artinya dalam melakukan sesuatu kita harus mempertimbangkan pendapat orang lain dan adil. Yang ketiga yaitu kehendak bebas. Kehendak bebas di sini artinya manajemen Islam mempersilahkan umatnya atau seluruh orang untuk menumpahkan kreativitas, inovasi dalam melakukan transaksi bisnis sepanjang memenuhi hukum ekonomi Islam atau tidak menyimpang dari prinsip ekonomi Islam itu sendiri. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab artinya semua keputusan seorang pimpinan harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Artinya kita sebagai pimpinan harus memiliki sikap dan bertanggung jawab. Kita sebagai pimpinan harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan, tidak boleh lari dari tanggung jawab, dan harus menyelesaikan masalah sampai benar-benar kelar. Keempat pilar tersebut merupakan bentuk
konsep etika manajemen yang fair atau yang adil ketika dalam melakukan kontrak kerja dengan perusahaan lain atau antara pimpinan dan bawahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Bajutaningsih, kelas PS1B. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyelesaian konflik dan manajemen konflik. Nah, yang pertama kita akan ke penyelesaian konflik terlebih dahulu. Dalam penyelesaian konflik itu ada dapat menggunakan 4 cara. Yang pertama adalah komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, itu manajer dalam suatu perusahaan akan dapat dengan mudah menstimulus penyelesaian konflik. Yang kedua adalah merubah struktur organisasi. Cara ini dapat menstimulus penyelesaian konflik sehingga dapat menimbulkan suatu persaingan yang positif di antara para karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga adalah memasukkan orang luar ke dalam suatu kelompok, yaitu dengan cara memindahkan maupun memasukkan orang luar yang berbeda sifat, karakter, maupun latar belakang dari para anggota kelompok sekarang ini. Yang terakhir ada menstimulasi konflik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan suatu reward atau penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, sehingga dapat menimbulkan suatu konflik yang fungsionalis sehingga akan memajukan suatu perusahaan. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai manajemen konflik. Nah, apa sih manajemen konflik itu? Manajemen konflik itu adalah serangkaian aksi dan reaksi dari para pelaku konflik maupun pihak luar dalam suatu konflik. Nah, maksudnya di sini adalah langkah apa saja sih yang diambil oleh para pelaku konflik maupun orang ketiga dalam mengarahkan suatu konflik tersebut yang mungkin atau tidak mungkin akan terjadi suatu penyelesaian konflik. Hai semua. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh sama teman-teman aku yang tadi. Terus di sini aku nyambung nih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab konflik usaha dan contoh kasusnya. Sebelumnya kenalin dulu kali ya, walaupun tadi udah dengerin sama teman-teman saya. Nah, perkenalkan, nama saya Siti Fatun Amanah. Sesuai dengan yang saya bilang tadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyebab konflik usaha dan contoh kasusnya. Nah, apa aja sih penyebab konflik usaha? Kok bisa sih itu jadi penyebabnya? Nah, yuk kita bahas sekarang. Nah, yang pertama tuh ada di sini terus perbedaan kepribadian. Gimana sih perbedaan kepribadian? Kok bisa jadi penyebab konflik usaha? Nah, pastikan setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Gak mungkin semua orang memiliki kepribadian yang sama. Ya, walaupun ada 1-2 yang sama, tapi gak semuanya sama. Pasti dia memiliki kepribadian yang beda-beda lah. Nah, ketika kepribadian disatukan dalam suatu forum usaha atau enggak dalam suatu usaha, nah ketika itu mereka pasti mereka pasti akan berdiskusi lah tentang sesuatu. Nah, pasti orang itu kan memiliki kepribadian yang berbeda. Ada orang yang dia akan menerima semua pendapat orang dengan legowo, tapi pasti ada yang berapa orang dia akan tetap kekeh memegang teguh pendapatnya dan dia akan berargumen untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, ketika pendapatnya itu tidak bisa diterima atau pendapat orang lain yang dijadikan acuan, pasti dia akan merasa kok bisa sih pendapat saya nggak diterima, kok bisa gitu. Pasti nanti di luarnya setelah itu dia akan agak sensi dengan orang yang pendapatnya diterima oleh banyak orang. Nah, itu akan menjadi konflik usaha. Nah, itu akan membuat pekerjaan orang itu dengan orang yang satunya nggak akan akur. Mesti ketika mereka disatukan, mereka nggak akan akur. Walaupun orang yang satunya merasa biasa-biasa aja, tapi orang yang satunya dia nggak merasa kayak gitu. Terus yang kedua, di sini tertulis perbedaan latar belakang. Pastikan setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan di sini juga tulis seorang pasti tumbuh dengan latar belakang dan kebudayaan yang berbeda, memiliki norma sosial dan nilai masyarakat setempat. Dan pasti norma sosial dan nilai setempat orang tiap daerah atau tiap masyarakat itu tidak sama. Yang di sini dianggap baik, belum tentu di sini dianggap baik. Nah, seperti itu pasti. Nah, ketika mereka disatukan dalam suatu usaha, pasti akan ada
kok gini sih, itu nggak baik gitu. Tapi menurut yang satunya itu biasa-biasa aja gitu, pasti itu akan menyebabkan suatu konflik usaha. Nah, yang ketiga ada nilai sikap dan kepercayaan. Kok bisa nilai sikap dan kepercayaan konflik usaha? Nah, di sini tertuliskan kecenderungan terhadap karyawan lain. Maksudnya tuh gini, misal saya kecenderungan dengan teman saya harus dengan dia, terus apapun pekerjaan saya, walaupun baik individu maupun kelompok, saya akan membicarakan dengan dia. Tapi itu hal yang salah, karena setiap orang itu ketika dia bekerja, dia harus bisa bekerja individu maupun tim dengan siapa saja. Dan ketika ketika dia udah kecenderungan sama satu satu atau dua orang itu, ketika dia bekerja pada suatu tim dan ketika dia tidak ditempatkan di tim yang sama dengan orang itu, pasti dia akan merasa tidak cocok. Pasti dia akan, kenapa sih aku ditaruh di sini, kenapa nggak sama dia aja. Nah, ketika itu dia akan menyebabkan konflik sosial karena dia tidak bisa bekerja semaksimal mungkin karena dia cenderung sama orang yang satunya itu. Nah, terus yang keempat tuh ada perbedaan sudut pandang. Di sini tertulis perbedaan sudut pandang itu kayak perbedaan prinsip gitu. Nah, saya perbedaan prinsip kan soalnya kan sudut pandang setiap orang kan berbeda-beda, sama seperti yang tadi perbedaan kepribadian. Kita tidak bisa menyamakan setiap sudut pandang setiap orang. Pasti setiap orang tuh punya sudut pandang yang berbeda-beda. Misal ada tugas besar, nah itu deadline atau waktunya mepet lah. Nah, ada satu orang mengusulkan yang penting tugas itu selesai sebelum deadline, nanti kita revisi akhir. Tapi ada satu orang lagi yang menyarankan nggak boleh gitu, kita harus mementingkan kualitas walaupun itu deadline, ya molor aja nggak apa-apa sih, yang penting tugas kita atau proyek kita tuh bagus gitu loh. Nah, kan sudut pandang orang itu udah berbeda. Nah, ketika dua orang itu tidak ada yang mau mengalah sama sekali tentang argumennya yang dia ajukan atau pendapat yang dia ajukan, pasti akan terjadi konflik usaha. Pasti di antara kedua orang itu pasti nantinya akan ada crash. Pasti itu akan pasti banget terjadi ketika tidak ada yang mau. Nah, oke, lanjut, yaitu yang perbedaan kelima, yaitu perbedaan tujuan dan kepentingan. Di sini tertulis perbedaan tujuan dan kepentingan ini juga akan menyebabkan konflik usaha. Kok bisa sih perbedaan tujuan dan kepentingan akan menyebabkan perbedaan konflik usaha? Nah, misal di sini saya bekerja sebagai karyawan, tapi di bagian marketing. Nah, ketika itu pikiran saya cuma gimana sih penjualan itu bisa laku keras, gimana sih agar saya dapat bonus dari perusahaan. Nah, ketika itu yang penting penjualan keras, ya udah saya melakukan diskon besar-besaran, tapi tidak dengan mementingkan kepentingan perusahaan. Saya nggak mikir tuh gimana keuntungan perusahaan. Nah, itu juga akan menimbulkan konflik tersendiri. Gimana sih kamu bekerja tapi kamu nggak mementingkan kepentingan perusahaanmu, itu pasti kan akan ada terjadi konflik usaha. Nah, terus yang keenam, di sini tertulis perbedaan kebutuhan. Nah, kok bisa perbedaan kebutuhan? Nah, di sini perbedaan kebutuhan tuh pasti ada orang yang bekerja karena ini loh cita-cita saya bekerja di sini sebagai ini. Tapi ada orang bekerja, ya udah sih aku bekerja, yang penting saya dapetin uang gitu loh. Nah, ketika orang yang asal-asalan dalam bekerja, yang penting dia mendapatkan uang. Nah, ketika dia ditempatkan divisi yang mengharuskan dia untuk bekerja semaksimal mungkin atau produktif, tapi dia hanya asal-asalan, pasti itu akan menimbulkan konflik tersendiri. Dia nggak memperduliin gimana pekerjaan aku itu, apakah udah maksimal apa belum, udah bener apa belum. Dia nggak bakal meduliin. Yang penting tuh ya udah sih aku bekerja, nanti aku dapat gaji, dapat uang. Nah, yang terakhir tuh ada di sini tertulis perbedaan persepsi. Nah, perbedaan persepsi itu kayak perbedaan pemahaman. Misal ya, seorang pimpinan menugaskan dua orang untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, mungkin dua orang ini pemahaman tentang apa yang disampaikan pimpinan kepada mereka tuh, dua orang tuh menangkapnya berbeda, atau mungkin mereka cuma menangkap setengahnya, nggak menangkap seluruhnya. Pasti dia akan akan ada perbedaan persepsi, pasti akan, yang satu pasti pekerjaannya tuh disuruh gini, yang satu enggak, pekerjaannya tuh gini, pasti akan ada perbedaan persepsi antara dua orang itu, dan itu akan menyebabkan konflik usaha. Nah, terus itu tadi 7 penyebab konflik usaha. Nah,
Sebenarnya konflik usaha itu sendiri dapat terselesaikan ketika kita dalam suatu pekerjaan atau ketika dalam suatu pekerja itu kita harus profesional. Nah, ketika profesional tuh konflik usaha itu gak akan terjadi gitu loh. Terus oke, lanjut yaitu contoh kasus. Nah, di sini saya dari saya dan teman-teman dari kelompok kami mengambil tentang kasus semen, PT Semen Indonesia. Nah, kan PT Semen Indonesia ingin pada tahun dulu akan membangun pabrik di Kabupaten Pati. Kenapa mereka memilih Pati? Karena kekayaan di Pati itu, kekayaan alamnya tuh sangat unik. Karena di situ ada bentangan alam karst di pegunungan Kendeng Utara. Nah, karst itu kan merupakan salah satu bahan utama untuk membuat semen. Nah, itu makanya mereka PT Semen Indonesia itu memilih Pati untuk dijadikan sebagai pabriknya atau tempat pabriknya, karena di situ ada karst sebagai bahan utama. Nah, tapi ketika itu selain ada karst, kekayaan sumber daya hutannya juga sangat melimpah di kabupaten itu. Lanjut contoh kasus. Nah, di sini kelompok kami mengambil salah satu contoh kasus dari PT Semen Indonesia. Nah, pada tahun 2014 yang lalu, PT Semen Indonesia kan rencananya akan membangun pabrik di Kabupaten Pati. Kenapa sih Kabupaten Pati yang dipilih? Karena di Kabupaten Pati itu memiliki bentang alam karst di pegunungan Kendeng Utara. Karena kalian tahu sendiri kan, karst itu merupakan salah satu bahan untuk pembuatan semen. Nah, makanya Kabupaten Pati dipilih untuk bangun pabrik di situ. Nah, selain kekayaan karstnya itu yang melimpah, Pati juga memiliki kekayaan alami yang unik dan juga memiliki sungai bawah tanah, yang sungai bawah tanah itu digunakan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan air kehidupan sehari-hari dan untuk kebutuhan lahan pertanian mereka. Nah, selain kekayaan yang saya sebutkan tadi, Pati juga memiliki sumber daya hutan yang sangat melimpah. Bayangkan saja, 5.512 orang menggantungkan kehidupannya dari hasil hutan tersebut. Nah, tapi pada tahun 2014, PT Semen Indonesia rencananya membangun pabrik di hutan atau lahan hutan seluas 2.756 hektar. Nah, di 2.576 hektar itu luas banget. Nah, di situ akan dibangun pabrik PT Semen Indonesia. Nah, ketika saat itu banyak tuh masyarakat yang gak setuju, banyak tuh yang kontra, gak ada yang pro sama sekali, malah banyak kan yang kontra. Nah, ketika itu mereka takut ketahanan pangan mereka tuh akan terguncang. Bayangkan saja 5.512 orang menggantungkan kehidupannya dari hasil hutan tersebut. Pasti semua orang gak akan setuju ketika pabrik itu dibangun di hutan tersebut, karena mereka juga takut ketika ketahanan pangan mereka terguncang dan juga suplai airnya itu tidak akan biasanya gitu kan. Biasanya sumber airnya kan melimpah, nanti takutnya ketika pabrik itu dibangun pasti sumber airnya nanti akan sedikit dan takutnya mereka akan kekurangan air seperti itu. Nah, di sini tuh dari sudut pandang masyarakat dan sudut pandang pabriknya, perusahaannya itu atau PT Semen Indonesia itu, dia memiliki sudut pandang yang berbeda. Ketika masyarakat takut ketahanan mereka terguncang, ketahanan pangan mereka terguncang, dan sumber daya airnya nanti akan habis, tapi di sisi lain perusahaan itu mereka ingin mengeksploitasi kekayaan alamnya dan juga untuk mendapatkan keuntungan komersil. Yang penting untung. Nah, ketika itu pasti akan terjadi konflik usaha. Bayangkan saja ketika PT Semen Indonesia hanya menancapkan batu untuk pembangunan itu, banyak tuh masyarakat yang demo, yang sampai mendirikan tenda di besar itu karena mereka tidak mau pabrik itu tuh dibangun di hutan itu. Nah, itu adalah salah satu contoh konflik usaha. Nah, gimana sih cara ngatasinya? Dari pihak pabriknya atau perusahaannya itu harus ada yang menengahi. Apa sih maunya masyarakat sekitar biar kami tuh diizinkan untuk
membangun pabrik di sini ya, walaupun PT Semen Indonesia udah mendapatkan izin dari pemerintah, perhutani atau apapun, tapi ketika masyarakat sekitar tidak bisa menerima, mereka sama saja tidak bisa, pasti akan dihalang-halangi pembuatan pabrik itu atau pendirian pabrik itu pasti akan dihalang-halangi. Nah itu mereka harus ada musyawarah atau diskusi, dan sampai akan ada satu tujuan yang itu sama-sama menguntungkan, nggak ada yang berat sebelah, nggak ada tuh yang berat perusahaannya aja tapi nanti masyarakat dirugikan, tuh nggak boleh. Pasti masyarakat pasti akan terus mengambil mengambil keadilannya mereka gitu loh, mereka kan berjalan keadilannya mereka. Jadi tuh dari mereka tuh dari perusahaan juga bisa ada yang menengahi, berdiskusi apa aspirasi, apa suara masyarakat sekitar gitu, apa yang mereka inginkan gitu loh. Nah ketika sudah diskusi mencapai tujuan bersama, sama-sama enak kan, nanti pasti nantinya perusahaan itu akan, pabrik itu akan diterima di masyarakat itu, dan enak gitu loh nanti jalan operasionalnya gitu. Nah kayaknya sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf kalau ada salah kata atau masih belibet ngomongnya, maaf banget. Nah, untuk ada yang kurang jelas atau apa bisa tanyakan lewat grup untuk teman kelas kami maksudnya. Nah, nanti yang lain kalau ada yang itu bisa tanyakan di lewat komen, nanti insya Allah kami balas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang materi etika dalam perspektif Islam. Nah, kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah kami jawab. Nah, untuk mohon maaf dari kelompok kami apabila ada salah kata atau maaf ngomongnya masih belepotan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kami ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.